Mau duduk di bawah ya Mbak ya? Iya, biar lebih enak Mbak. Ya Mbak, soalnya di sini kan konseling tuh mengutamakan kenyamanan klien. Baiklah, sebelumnya saya mau nanya, Mbak tahu dari mana kalau di sini ada konseling? Di sini saya mendapat rekomendasi dari teman saya yang namanya Nurhayani, katanya kalau konseling di sini bagus, terjamin. Oh iya Mbak, alhamdulillah dipertemukan sama Mbak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya sudah dipanggil, nama Mbaknya siapa dan Mbak siapa? Nama saya Nabila Alia, bisa dipanggil Nadia. Dari mana Mbak asalnya? Asal saya dari Samarinda. Oke. Sebelum masuk proses konseling, saya akan jelaskan proses konseling itu kayak apa. Jadi proses konseling itu dilakukan secara profesional ya Mbak. Sebelum melakukan proses konseling di sini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Sinta Diwamila, mahasiswa IAIN Samarinda, dan di sini saya sebagai konselor dari bidang konseling ini. Baiklah, silakan Mbak memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia. Ya, baiklah, kita akan bahas di sini. Konseling akan dilaksanakan selama 30 sampai 45 menit ya Mbak ya. Dan insya Allah kerahasiaan dalam konseling ini, masalahnya Mbak insya Allah bakalan tertutup, maksudnya nggak bakalan disebarluaskan. Kalau boleh tahu masalahnya Mbak di sini apa ya? Di sini ya Mbak, permasalahan saya tuh ketika presentasi tuh saya gugup, malu, pokoknya ya begitulah. Oh, jadi Mbak itu presentasi atau menyampaikan pendapat, diskusi itu kayak tidak merasa percaya diri. Iya. Jadi memang Mbak dari lahir kan, atau dari kecil, atau memang baru-baru aja yang tidak percaya diri? Kayak sudah lama sih. Kalau dalam presentasi aja, atau kalau di dalam keluarga enggak? Enggak. Jadi dalam hal ini kan Mbak kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya itu kayak ada gejala-gejala kayak seperti gemetar kah atau apakah gitu? Ada. Apa Mbak gejalanya? Seperti kayak tangan gemetar, keringat dingin. Penyebabnya apa sih Mbak kok bisa kayak gitu? Kan kata Mbaknya baru-baru aja nih yang Mbak mengalami tidak percaya diri. Ya dulu tuh saya pernah menjawab pertanyaan soal MTS, saya pernah menjawab pertanyaan tapi dijatuhkan. Jadi setelah itu saya nggak pernah lagi atau menyanggah pertanyaan orang atau menjawab pertanyaan dari orang. Oh, jadi Mbaknya awalnya itu percaya diri, cuman gara-gara dijatuhkan sama teman, baru Mbaknya tidak percaya diri lagi. Terus habis Mbak dijatuhkan sama teman itu, apa sama sekali Mbak tidak pernah kayak mencoba lagi untuk bangkit, untuk percaya diri lagi gitu? Untuk waktu yang sekarang belum ada, karena masih merasa ya masih kurang percaya diri. Jadi walaupun di dalam kelas itu orangnya semuanya baik-baik semua, baru orangnya tidak pernah menjatuhkan, tetap Mbak tidak percaya diri. Iya, karena itu masih ada bayang-bayang dulu, merasa itu kalau kita berpendapat itu rasanya bakal tidak disetujui. Oh, apakah kalau seumpamanya Mbak mau mencoba, apa kayak ada bayang-bayang kayak kejadian itu pernah kayak kejadian itu ada di pikiran Mbak? Iya, kadang ketika saya mau menjawab tuh terlintas lagi masalah yang dulu, jadi seketika tidak bisa dijawab. Oh, jadi permasalahannya Mbak di sini, Mbak kurang percaya diri gara-gara awalnya Mbak dijatuhkan sama teman Mbak, pendapat Mbak disalahkan dan Mbak malu. Dari itu Mbak tidak mau lagi menyampaikan pendapat atau di depan orang-orang, ngomong di depan orang-orang. Baiklah Mbak, apakah selain itu ada lagi masalahnya? Soalnya kan kalau masalah kayak gitu tuh, itu kayak
umum itu nah mbak, jadi bisa insya Allah bisa diatasi. Pasti mbak itu punya masalah lain yang selain yang diceritakan mbak tadi. Coba mbak ceritakan. Ada sih, masalahnya itu ketika dalam keluarga saya itu pendiam semua. Ketika kita berpendapat itu, pendapat kita itu enggak semuanya dipakai, selalu dibantah. Jadi dalam keluarga mbak itu orangnya selalu kayak tidak menghargai pendapat orang lain. Iya, bisa dibilang begitu. Siapa saja mbak kalau boleh tahu yang tidak menghargai orang lain? Apa seluruh keluarganya atau hanya sebagian saja? Seluruh keluarga. Jadi dari situ mbak kayak tidak mau lagi menyampaikan pendapat atau ngomong. Setiap omongan mbak disalahkan terus. Sebenarnya sangat turut prihatin sih mbak kalau masalah gini. Di dalam keluarga seharusnya kan memberi dukungan, terus apa yang kita sampaikan tuh seharusnya dihargai atau apa, biar kita itu tidak merasa minder atau tidak percaya diri. Dalam keluarga saja kita digituin, apalagi di lingkungan luar. Jadi di dalam pikiran mbak itu kayak sudah terekam bahwa kalau saya menyampaikan pendapat pasti saya salah, pasti saya dijatuhkan. Makanya mbak tidak mau menyampaikan pendapat, ya kan mbak? Iya. Jadi kalau dari masalah ini menurut mbak apa sih yang akan menjadi solusi buat mbak gitu nah, buat menyelesaikan masalah ini menurut mbak yang akan direncanakan untuk selanjutnya biar mbak itu tidak mau lagi bisa menyampaikan pendapat lagi? Rencananya sih mau belajar pelan-pelan menyampaikan sesuatu, meskipun itu diterima atau enggak, ya setidaknya kita mencoba lah untuk berubah. Ya alhamdulillah kalau mbak sudah lumayan mengerti, baru lumayan sudah paham bahwa semua itu di dalam hidup pasti ada masalah dan pasti ada solusinya. Jadi solusi itu dimulai dari diri mbak sendiri dulu, baru orang lain. Kalau saya boleh memberi saran, mbak harus mencoba, harus kuat, baru harus lebih terbiasa mendengarkan omongan-omongan orang walaupun itu menjatuhkan. Kalau seumpamanya kita tidak belajar dari situ, bagaimana kita nanti bakalan terjun di dunia luar, di dunia yang lebih keras lagi mbak. Jadi apa rencana mbak selanjutnya untuk masalah ini? Rencana mbak yang biar mbak itu tidak kembali lagi atau percaya lagi? Rencana saya sih, saya akan belajar lebih giat supaya wawasan saya lebih maju lah. Jadi setidaknya kalau kita mau berpendapat itu kita punya pegangan, jadi kita tidak gugup, percaya diri dengan jawaban yang kita sampaikan. Alhamdulillah mbak, alhamdulillah sudah saya apresiasi jawaban dari mbak. Saya apresiasi mbak yang tadi menceritakan masalah pada saya. Terima kasih mbak. Jadi kesimpulannya di sini, mbak itu mempunyai masalah, yang mana masalahnya mbak itu kurang percaya diri saat presentasi, diskusi, atau di depan orang banyak. Nah, masalahnya mbak itu bukan karena hanya dari teman mbak yang dulunya pas MTS pernah menjatuhkan mbak, tapi ternyata ada masalah lain, yang mana itu masalah keluarga. Yang mana di dalam keluarga itu keluarga mbaknya lebih banyak pendiam dan tidak menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau menurut saya solusinya di sini, mbak harus belajar lagi, mbak harus terbiasa dengan omongan-omongan orang yang menjatuhkan mbak. Tidak boleh mbak kayak pesimis, harus semangat, tetap semangat. Dan kalau semuanya keluarga mbak menjatuhkan mbak, harus dijadikan motivasi buat mbak lebih maju, buat mbak membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka jatuhkan selama ini, apa yang mereka salahkan selama ini, semuanya yang mbak katakan bahwa mbak bisa sukses, mbak bisa seperti orang-orang lain, dan mbak bisa dihargai oleh keluarga mbak.
Terima kasih ya Mbak sudah gimana perasaannya Mbak sekarang? Perasaan saya sekarang sudah lega, sudah mulai rileks. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya bisa dibicarakan nanti ya Mbak. Terima kasih. Aduh, kakak.